kwashiorkor banyak terjadi di negara berkembang, terutama karena akses ke makanan bergizi yang masih terbatas. Biasanya tuh terjadi pada anak-anak dengan diet rendah protein tetapi kalorinya tercukupi. Oh, jadi itu mereka makan tapi nggak cukup protein. Betul. Kalau makanan sehari-hari cuma dari karbohidrat tanpa cukup protein, tubuh jadi nggak seimbang dan pada akhirnya imunitas tubuh melemah. Tanda klinisnya bisa berupa edema, perubahan warna di kulit dan rambut, dan juga hatinya bisa membesar. Jadi, penyebab kwashiorkor bukan hanya satu. Ada banyak faktor yang terlibat. Kurangan protein dan asam amino esensial membuat kadar albumin turun. Padahal, albumin penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu, ada faktor lain seperti stres oksidatif, perubahan mikrobiota usus, dan infeksi. Paparan toksin seperti aflatoksin juga diduga memiliki peran dalam kwashiorkor. Jadi, siapa yang paling beresiko? Biasanya itu anak-anak dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, makanannya terbatas, dan juga ibunya tuh belum terlalu paham soal gizi, apalagi kalau lingkungan sekitarnya itu kurang bersih, jadi itu bisa makin memperburuk kondisi tubuh pada anak. Oh, seperti itu ya. Kondisi sosial ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Tapi ya, infeksi berulang seperti diare juga dapat memperparah kekurangan gizi tahu. Infeksi membuat tubuh sulit menyerap zat gizi, meningkatkan stres oksidatif, dan melemahkan daya tahan tubuh. Makanya, banyak anak dengan kwashiorkor yang mengalami pembesaran hati. Ketidakseimbangan mikrobiota dapat merusak lapisan usus, sehingga racun atau toksin bisa masuk ke tubuh dan memperparah kondisi. Aku ada baca kemarin, kwashiorkor sama marasmus tuh beda, guys. Iya, apalagi kalau misalkan dilihat dari tanda fisiknya. Tanda paling khas dari kwashiorkor yaitu adalah edema bilateral. Makanya berat badan anak bisa terlihat normal, namun jaringan dari tubuhnya itu sudah menurun. Selain itu, anak dengan kwashiorkor juga sering terlihat berperut buncit akibat pembesaran hati dan rambutnya tampak kusam, tipis, bahkan berubah warna menjadi belang. Kulitnya juga khas bisa mengelupas seperti crazy paving. Anak yang mengalami kwashiorkor biasanya terlihat apatis, mudah lelah, dan kehilangan nafsu makan. Dan karena sistem imun yang melemah, mereka jadi gampang terkena infeksi sekunder. Kalau di lab, biasanya ditemukan kadar protein dan albumin yang rendah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hipoproteinemia, ketidakseimbangan elektrolit, serta anemia akibat kekurangan zat gizi makro dan mikro. Penyebab utamanya adalah kekurangan protein kronis yang mempengaruhi banyak sistem tubuh. Kekurangan asupan protein menyebabkan penurunan sintesis protein plasma terutama albumin. Hal ini menurunkan tekanan onkotik darah sehingga cairan berpindah ke jaringan dan menimbulkan edema. Selain itu, terganggunya transport dan metabolisme lipid menyebabkan penumpukan lemak di hati atau fatty liver, yang menjadi salah satu ciri khas kwashiorkor. Selain itu juga ada peningkatan stres oksidatif dan gangguan kulit serta mukosa. Penurunan status gizi protein juga melemahkan sistem imun, terutama fungsi sel T dan fagositosis, sehingga anak menjadi rentan terhadap infeksi sekunder. Jadi, kwashiorkor bukan cuma soal gizi, tapi juga gangguan metabolik dan imun yang kompleks. Komplikasi berat yang dapat terjadi pada kwashiorkor antara lain sepsis, pneumonia, diare berat, hingga gagal hati akibat melemahnya fungsi organ. Anak yang berhasil pulih dari kwashiorkor sering mengalami dampak jangka panjang seperti gangguan kognitif, keterlambatan tumbuh kembang, serta penurunan kemampuan belajar. Makanya penting banget deteksi dan penanganan dini supaya komplikasinya nggak fatal. Pencegahan dapat dimulai dari rumah melalui pemberian MPASI yang cukup dan bergizi seimbang sesuai usia anak. Edukasi gizi untuk keluarga juga penting, ditambah pemantauan rutin di posyandu agar pertumbuhan anak terus terpantau dengan baik. Selain itu, perlu adanya bantuan seperti pemberian pangan dan juga sanitasi di setiap daerah. Yuk peduli gizi anak Indonesia. Cegah kwashiorkor sejak dini.